Self awareness sederhana sih teman-teman. Hmm. Ya kita tes ya self awareness. Self awareness itu pada waktu kita mampu mengidentifikasi perasaan saya saat ini. Awareness-nya Oh, nggak bisa. awareness-nya muncul pada waktu karena tidak banyak loh teman-teman mampu, tidak banyak, saya menolong banyak orang, tidak banyak orang mampu mendefinisikan saat ini perasaan saya apa. Dia lagi excited. Ya, artinya kan mampu mendefinisikan. Yes. Gitu kan. Nah, kalau kita bicara bagaimana saya tahu saya sense of self, tadi pertanyaan-pertanyaan tadi. Iya. Apakah saya yang mulai 4 Yes. pertanyaan itu, Nah, Daniel. pada waktu saya mulai Boleh bertanya dijawab itu apa makna pencapaian saya? Siapa saya? Pada waktu kita mulai Mengapa bertanya, saya sedang goyah terhadap yes, ini, kayak gitu-gitu gitu ya. kan. Apa value saya? Apa value yang saya pegang di dalam bisnis saya? Nah, mulai mempertanyakan itu berarti perjalanan menuju sense of self. Kapan kita mencapai sense of self? Pada waktu kita sudah mampu menjawab pertanyaan tadi. Oke, saya sering bertanya. Tambahan juga nih, Silakan Pak Ivan. kadang-kadang ada pertanyaan. Dikala kita dizolimi, apakah kita bisa memberikan makna terhadap hal itu? Yes. Atau saya hanya marah nggak jelas. Atau malah ya. Cari pembenaran. Sesederhana sih, pada waktu saya disolimi, ya kan, maka saya bilang, kenapa Tuhan jahat ya? Gitu ya, kenapa ya orang itu jahat sama saya ya? Gitu. Saya salah apa? Kenapa gue dikasih masalah seperti ini? Gitu. Ya. Ya kan? Atau kita punya pilihan. Apa rencana Tuhan dengan peristiwa ini? Kita exciting menunggu rencana Tuhan. Ada apa nih di abis ini? Sehingga ini terjadi. Tuhan mau apa nih gitu ya? Apa pelajaran yang saya terima dari peristiwa ini? Apa hal baik yang dapat saya kembangkan dari sini? Ya. Itu dua pilihan teman-teman. Pilihan untuk berhenti. Kenapa berhenti? Karena pada waktu kita bicara orang lain kan selesai. Ya. Kan bukan salah saya. Ya. Itu kan salah orang lain. Pokoknya siapapun boleh salah kecuali saya. Ya. Itu berhenti. Ya. Tapi kalau kita mau bertumbuh, nggak penting orang lain salah. Tapi saya belajar apa dari sini. Ya. Jadi bukan lagi bicara siapa salah siapa benar. Bertumbuh tidak pernah bicara nggak siapa penting salah. gitu ya Pak. Tidak penting bicara siapa yang salah, siapa yang benar. Ya. Tapi saya belajar apa. Tuhan punya rencana baik apa untuk hidup saya. Yes, betul Pak. Begitu. Itu dua pilihan yang ujungnya tuh bisa satu ke kiri, satu ke kanan. Satu bertumbuh, satu berhenti bertumbuh. Satu berhenti bertumbuh. Menarik sekali. Oke, nah ini yang ketiga. Apa salah jika ada hidden area dengan pasangan? Boleh ke slide nggak hidden area? Sama-sama. Pak Ivan silakan. Jawabannya Pak Ivan nggak berani jawab ya? Kalau gitu kita nggak rekam deh. Saya bisa Adit sama Josephine mungkin mau keluar dulu. Saya bisa pastikan istri saya tidak melihat. Masalahnya di sini ada suami saya Pak. Oh iya, baik. Jadi Okay. sebenarnya begini, ketika hidden area itu terbuka, akan menjadi apa sih? Open area. Yes. That's right, betul kan? Yes. Sehingga ketika itu menjadi open area, pertanyaannya adalah bukan boleh atau tidak boleh, atau salah atau tidak salah. Tapi apakah pasangan saya sudah siap melihat itu? Melihat hidden area saya. Ya. Kadang kalau tidak siap, itu menjadi sumber konflik. Ya. Sumber kesalahpahaman. Jadi ini bukan masalah kita maksudnya mau jujur. Tapi kejujuran kita backfire karena orang itu tidak siap. Ya. Saya punya kasus begini. Suaminya itu pernah selingkuh lah seperti itu dengan istrinya. Tapi suaminya sudah tobat tanpa persematuan istrinya juga. Tapi dia ada sesuatu yang dia ada dorongan, gimana nih Pak Ivan, saya bicara nggak ya dengan istri saya? Begini, doa saja dulu. Dia bilang, jika memang Tuhan mengizinkan, waktunya akan tiba ya Pak ya. Bapak berbicara kepada istri Bapak sejujur-jujurnya, pasti istri Bapak akan menerima. Lama gitu. Selama beberapa tahun baru dibilang, kemarin saya sempat bicara seperti itu. Sudah laku. Udah lama banget tuh tiba-tiba dia bilang begitu. Dan istri saya 3 hari nggak pulang ke rumah. Hanya 3 hari. Berarti memang belum siap. Hanya 3 hari. Selebihnya dia belum hubungin saya juga sih, Bu.
Oh, itu baru hari ketiga ya, Pak ya? Jadi saya nggak tahu apakah itu 3 hari, apakah itu berlanjut 3 tahun, 3 bulan dan 3 tahun. Jadi sekali lagi adalah apakah pasangan kita siap Itu yang paling menerima penting ya, Pak hidup ya? Ria, betul. Sebenarnya kalau kita bicara di dalam kepemimpinan, kita tidak bicara mengenai benar salah. Tapi apa value saya? Apa tujuan saya? Apa Makna. goal saya? Apa yang saya maknai? Kalau kejujuran adalah value saya, ya silakan. Gitu kan, silakan. Ceritakan. Ya. Dan apapun resikonya terima. Kita siap. Tapi kalau value saya adalah keharmonisan, belum tentu saya harus jujur. Kembali lagi, siapa saya? Apa value saya? Itu yang menentukan pilihan hidup saya. Bukan bicara benar atau salah. Tapi apakah selaras dengan value-value hidup saya? Iya. Benar dan salah di bab berapa, Pak Steve? Nggak ada. Ada. Ya, kita tidak bicara benar salah, saya lupa di bab berapa. Di bab 5 itu. Bab 5. Jadi, Lead to Grow tidak pernah bicara mengenai benar dan salah. Promosi banget gue. Pak Steph, Ya. kalau bicara tadi jawaban Pak Ivan, saya melihat sebenarnya pada saat kita punya skill yang terus dilatih untuk memahami diri sendiri. Ya. Tadi yang Bapak bilang relation skill itu akan terjadi dengan sendirinya termasuk memahami pasangan. Yes. Apakah sudah siap? Yes. Apakah kondisi ini justru Apakah lebih tidak bagus untuk si Betul. pasangan? Oke, menarik. Menarik, Pak. Oke. Self skill ada 3, personal mastery, lalu yang 2 lainnya tadi Pak Steph, maaf ke distract. Kalau minta diulang Pak. Oh, yang pertama Gulinawati. Ya, yang pertama ada sense of self. Sense of self. Yang kedua adalah personal mastery. Yang ketiga adalah personal power. Personal power. 3 level. Level pertama sense of. Jadi sense of self itu adalah awal justru. Oke. Di dalam NLP dari sense of. Kalau di sini kan kita bicara sebelum sense of self ada self knowledge dan self awareness kan. Tapi kalau kita bicara NLP justru awalnya adalah sense of self, dari situ jadi personal mastery, dari situ power kita muncul. Yaitu personal power. Personal power. Kita personal punya power. kuasa atas hidup kita. Kuasa itu artinya apa? Ucapan yang terjadi. Ucapan saya terjadi pada hidup saya, dan pada waktu itu terjadi, maka saya punya kuasa atas orang lain. Ucapan saya terjadi pada orang lain. Apakah personal power yang Bapak maksud itu power zone, power of intention? Oh, beda lagi Pak. Oke. Personal power itu kuasa dalam diri. Kuasa ya Pak. Oke. Personal power. Tadi ada bicara tentang poros, bahwa manusia perlu punya poros dalam hidup. Bagaimana kalau poros kita kurang baik dan harus diubah? Dan bagaimana cara mengidentifikasi poros buruk tersebut? Bahwa untuk tahu bahwa ini porosnya kurang bagus gitu loh Pak. Identifikasinya gimana? Terima kasih. Silakan Pak Ivan atau Pak Saya. Ya sekali lagi sih, Bro Steve juga pernah bilang kan ya, nggak ada salah dan benar. Dan tidak ada baik atau buruk. Nggak ada baik dan buruk, betul. Poros itu bicara mengenai mengakar. Jadi pertanyaan mengenai siapa saya percaya setiap manusia itu adalah pribadi yang indah. Saya percaya bahwa setiap dari kita itu seperti berlian yang belum terasah. Jadi tidak ada berlian yang tidak berharga. Yang ada adalah berlian yang belum terasah. Nah, poros itu adalah proses di mana kita mengasah berlian kita, potensi-potensi kita, memahami value-value hidup kita, dan hidup berdasarkan value-value itu. Jadi tidak ada poros yang buruk. Yang ada adalah poros yang belum terasah dan belum tergali. Mungkin itu jawabannya, Bu. Oke. Konsep ini hampir sama dengan konsep kepemimpinan Ki Hajar Dewantoro ya Coach. Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro terkenal dengan apa? Tuturi Handayani. Tapi sebelumnya dimulai dengan saya lupa tuh awalnya. Ing Madio Mangunkarso, di belakangnya apa? Tuturi terakhir justru. Coba Google kalau gitu. Coba. Tuturi Handayani itu terakhir. Di tengah-tengahnya Ing Madio Mangunkarso, tapi di depan apa dia? Menjadi teladan. Sing tulodo. Apa? Di depan bahasa itu Jawanya apa? Jadi depannya menjadi teladan. Oke. Nah ini kita lihat share screen-nya Pak. Kita coba. Apa tuh Pak? Tutwuri Handayani. Ingarso. Ingarso sing tulodo. Apa tuh? Jadi di depan menjadi Ingarso sing tulodo, di depan. Ingarso itu apa? Ingarso sing tulodo itu apa Pak? Itu ada terjemahannya. Di depan menjadi teladan. Ing Madio Mangunkarso, di tengah membangun karya. Oke. Tutwuri di belakang mengikuti. Oke. Jawabannya? Ada kemiripan. Jadi kita juga mempelajari
fondasi filosofi daripada Ki Hajar Dewantoro, tapi kita juga belajar dari yang lainnya dalam konteks ini. Kalau Ki Hajar Dewantoro itu juga bicara mengenai pendidikan anak, bicara mengenai disiplin dan sebagainya. Nah, Lead to Grow juga betul. Kita juga belajar dari sana, gitu. Kita belajar, tapi kita juga mempelajari leadership dari berbagai aliran dan terutama dari konteks NLP. Tapi kalau ditanya apakah mirip? Yes, ada kemiripan. Kami sangat terpengaruh dengan budaya atau filosofi daripada Ki Hajar Dewantoro. Oke. Saya tambahkan nih, Bos Steve. Jadi Silakan, Pak kalau Iman. kita lihat di dalam buku Lead to Grow kita, walaupun kita banyak belajar dari negeri orang. Yes. Bos Steve dari tit, saya dari tit gitu kan. Tapi kita juga banyak belajar atau melihat, boleh dikatakan menerima kearifan lokal. Dan itu luar biasa. Dan itu sangat amazing. Leadership Ki Hajar Dewantoro itu mendunia. Amazing. Indonesia is very rich country. Very. Ya. Jadi ya saya bangga lah sebagai orang Indonesia anyway. Yes. Ya. Begitu banyak budaya, suku sehingga begitu kaya. Dan filosofi filosofinya luar biasa loh. Luar biasa. Yes. Filosofi kepemimpinan luar biasa. Ki Hajar Dewantoro itu cuma salah satu dari banyak filosofi kepemimpinan di tanah Jawa dan di Indonesia. Artinya nggak hanya tanah Jawa, ada dari tanah Sumatera, dari Kalimantan, dari Bali. Yes, ya Pak. Mungkin teman-teman belum pernah banyak dengar namanya Kiai Tunggul Wulung. Belum pernah dengar Pak. Nah nanti search aja di internet. Siapa itu Kiai Tunggul Wulung? Oke, Pak. Itu juga banyak pembelajaran yang kita menarik ya Pak ya. Banyak sekali yang belum pernah mendengar namanya. Dan kalau teman-teman mengerti sejarah NLP itu justru ya sejarah NLP juga mereka banyak terpengaruh dari budaya Bali. Ya, Susilo Budidarmo itu juga menjadi salah satu pilar untuk mengembangkan NLP. Apakah kalau sudah mencapai sense of self berarti perjalanan sudah selesai? Justru dimulai. Karena setelah itu kita perlu mulai masuk ke personal mastery. Personal mastery. Oke. Sampai perjalanan baru dimulai. Tapi itu adalah modal yang penting. Itu adalah awalnya. Jadi ibaratnya kita mau mulai satu perjalanan, modalnya itu dulu. Yes. Fondasi. Yes. Dan perlu diingat nih teman-teman, ketika kita belajar untuk bertumbuh dan kita sudah bertumbuh, kita harus mulai menebarkan manfaat bagi orang lain. Sebagus-bagusnya manusia adalah yang punya manfaat buat orang. Betul. Dan juga setelah kita memimpin diri untuk bertumbuh, nanti kita akan belajar mengenai bagaimana memimpin di dalam tim. Buku kedua. Yes. Memimpin dalam organisasi. Yes. Buku ketiga. Oke. Memimpin dalam transformasi atau change. Buku keempat. Itu masih banyak yang kita harus gali lagi ya. Dari pengalaman-pengalaman kita. Kalau pengalaman saya, sense of self saya pun terus tergali. Saya tidak bilang pada waktu saya sudah menemukan selesai. Enggak. Pada waktu saya cari, saya menemukan diri saya yang lain. Luar biasa ya. Saya menemukan identitas saya yang tidak pernah ada habisnya. Ya. That's we call unknown area. Unknown area. Oke. Iya. Ya, jadi tidak berhenti, terus mencari. Iya. Terus exciting. Ya. Banget. Ya. Jadi itu justru kalau mau berhenti justru kita memutuskan yang berlawanan, Pak. Justru kita berhenti bertumbuh. Sayang. Itu selesai. Itu selesai. Tapi kalau Anda sudah sampai di level sense of self, hidup kita tuh sudah berbeda. Hidup kita sudah nggak sama lagi. Kita akan mencapai level yang namanya bahagia. Artinya bahagia bahwa kita mungkin mengalami kesedihan, tapi kesedihan tidak mengurangi kebahagiaan kita. Kita mungkin mengalami kekecewaan, tapi kekecewaan tidak mengurangi kebahagiaan kita. Sehingga kita akan terus mencari dengan bahagia dan excited. Hidup dengan semangat ya Pak ya. Hidup penuh dengan kegembiraan. Langkah praktis apa yang bisa dilakukan atau agar area blind dan hidden dapat dikelola secara sehat tanpa kehilangan jati diri? Baik dalam kehidupan pribadi ataupun profesional. Oke, terima kasih Ibu Nurlela. Ini pertanyaan yang keren banget. Bagaimana kita menjaga secara praktis area yang hidden juga, hidden ya. Hidden itu artinya
apa yang dari kita tahu, orang lain tidak tahu. Kuncinya adalah kesiapan orang lain dan juga kesiapan diri kita ketika kita membuka diri kita. Iya, praktisnya adalah seperti apa? Praktisnya adalah be yourself. Authentic, be yourself. Jangan ada yang ditutupi atau bahasa zaman sekarang jaim. Ya kan? Kalau duduk tegak gitu kan gimana itu jaim. Dan memang menjadi orang apa adanya. Bukan ada. Gue ya begini. Gue ya dibilang Steve gendut ya memang. That's a fact. Itu suatu kenyataan yang kita tidak bisa hindari. Kita boleh memaknainya sebagai pujian, kita bisa memaknainya sebagai bulian. Bagaimana yang praktis dalam kita tambah membuka blind kita adalah menyediakan ruang aman bagi orang untuk berani memberi feedback pada kita. Latihan paling gampang adalah pada waktu orang memberi feedback, berusaha untuk tidak menjawab, tapi Thank mengucapkan, Terima kasih. Thank you for your feedback. Thank you. Jangan Bapak Senyum. ya. Jangan lupa ya. Senyum. Thank you, senyum. Jangan thank you. Thank you. Thank you, senyum. Yes. Dan banyak orang thank you, but. yes. Tapi kan, Thank you, tapi. Oh, gini, gue sih thank you. tapi, Nah, itu dia. oke, itu belajar ya Pak ya. Itu latihan. Praktis. Tapi ya tadi ya Pak, maksudnya memberi ruang aman bagi orang lain. Oke. Ya artinya begitu, orang supaya aman ngomong sama kita. Terbuka. Ya, bahkan saya Ada risiko kan? Oke. Risiko pertemanan. Ya. Risiko pekerjaan dia mungkin. Ya. Risiko hubungan suami dan istri. Ya. Betul ya? Ya Pak. Ya, dan tidak ada salahnya juga kita meminta feedback. Ya. Meminta ya. Banyak loh istri-istri atau kebalikannya juga suami-suami yang dibilang bahwa kamu tuh keras kepala. Sering-sering nggak kalau dalam orang-orang zaman dulu tuh sering ngomong dalam bahasa Belanda. Itu apa tuh keras kepala namanya? Stubborn. Auban. Bukan Belanda ya. Bukan Belanda. Itu Bukan Belanda ya. Itu Belanda Depok nampaknya itu. Auban. Lu auban banget sih jadi orang gitu kan. Jadi kadang-kadang ada yang tersinggung. Padahal itu satu feedback. Itu tiap hari suami saya ngomongin saya. Oh iya betul. Jadi sebagai suami mesti terima kasih. Oke, ya. Jadi lebih menariknya tadi ya Pak, terbuka untuk memberi feedback dan ya kita mungkin memang meminta feedback pun is okay. Yes. Pak ya. Oke. Semoga terjawab Ibu, tadi Ibu siapa namanya di atas? Nah, itu ini saya tambah lagi dikit. Kadang-kadang kalau kita kasih feedback dong untuk gua, lu udah bagus, lu baik. Saya nggak minta pujian gitu. Gitu kan. Wah, nggak ada dia perfect gitu kan. That's not the real feedback. Itu ya pujian ya Pak. Iya, itu pujian, bukan feedback. Ya, feedback itu membangun, memberi masukan ya. Wah, lu udah oke, wah lu keren banget gini banget. Pak, saya kepikiran pertanyaan. Ada pernyataan bahwa meminta feedback sama seperti nggak percaya diri. Gimana Pak menurut Bapak pandangan? Saya mau minta jawaban dari Pak Stef dan Pak Ivan. Penutup dari saya belum selesai kan? Iya. Karena ini menarik. Minta masukan, kamu nggak pede ya? Pede dong gitu kan. Ini menarik. Artinya, dikala orang meminta masukan, itu artinya dia tujuannya dulu. Maknanya apa dia meminta masukan? Saya pengen jadi pembicara yang lebih bagus misalnya. Maknanya adalah misalkan gini, dia betul-betul mau tahu blind area. Atau kadang-kadang orang meminta feedback, maknanya adalah saya minta acknowledgement. Oh, minta pujian. Iya. Ada juga maknanya bahwa gue kurangnya apa. Anggap Pak, kayak tadi Bapak cerita Pak Stef, agent baru, misalnya dia di industri asuransi, gitu kan presentasinya karena dia baru, dia kan minta masukan dong dari kliennya habis presentasi. Tuh. Gimana Pak? Jadi maknanya? Bagi saya itu sebuah pembelajaran dan
dalam dunia seperti saat ini, banyak klien yang senang memberikan feedback dan dia merasa dihargai. Dia merasa sebagai seseorang teman, bukan seseorang yang akan dimanfaatkan atas produk yang dijual. Oke. Betul ya? Jadi apa hubungannya dengan PD? Iya. Justru saya melihat orang yang meminta feedback dengan proper, justru orang yang percaya diri. Keren Pak. Iya, justru orang yang percaya diri. Kalau orang yang tidak percaya diri, dia tidak berani minta feedback. Karena dia nggak siap dengan jawabannya ya Pak? Karena dia tidak siap dengan jawabannya. Gitu. Tapi kalau orang meminta feedback, tidak siap dengan jawabannya, ya memang dampaknya ya tidak ada gunanya. Benar-benar. Jadi justru orang PD itu adalah orang yang minta feedback dan dia siap dengan jawaban. Oke. Siap. Keren Pak Steph. Keren Pak Ivan. Sudah selesai ya? Oh ada pertanyaan terakhir. Pernyataan. Dalam sebuah pergaulan yang perlu diperluas adalah open area dan blind area. Jangan sampai dieksplor. Harus saling mengerti akan privasi masing-masing. Mungkin ini jawaban yang tadi Pak Ivan ya. Sebuah pergaulan yang perlu diperluas adalah open area dan blind area. Jangan sampai dieksplor. Saling ngerti akan privasi masing-masing. Oke. Ya itu pernyataan sih Pak. Betul. Ya. Ada waktunya. Kami terima kasih. Jadi ada waktunya kapan kita open, lihat waktu ya. Yes. Seperti tadi contoh pasangan suami istri tadi ya Pak. Perlu bijaksana. Perlu bijaksana. Kapan dibuka, kapan Keseimbangan intinya yang tadi, keseimbangan. Ya, kebijaksanaan dan keseimbangan. Iya. Keseimbangan. Mawas diri. Mawas diri. Itu sedikit dia. dong Pak. Saya minta closing statement ini tentang mawas diri kalau gitu. Kalau gitu minta tolong operator slide nomor berapa tadi yang di hidden. Nah di hidden teman-teman. Yang di hidden dibuka. Kita buka screen gitu. Ini dikit aja deh supaya pancingan kepada Bro Steve ya bahwa mawas diri ini adalah satu kearifan lokal yang kita belajar sebagai jembatan. Jembatan bagi kita dari kita sadar terhadap diri kita menyadari tindakan kita, lalu bagaimana kita menghubungkannya dengan moral dan dengan sosial. Sehingga kita bisa lebih mudah, intinya begitu, lebih mudah melangkah kepada sense of self. Sisanya Bro Steve. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan sih bahwa self awareness itu kan bicara mengenai bagaimana respon saya terhadap satu situasi. Ya, dan kesadaran apakah saya terganggu, apakah saya sedih, gitu kan, sehingga saya dapat responsif. Nah, mawas diri adalah dia merespon, tapi di situ dia sudah menyadari ada moralnya seperti apa, gitu kan, sosial budaya saya seperti apa, relasi saya dengan Tuhan, dengan nilai, saya sudah mulai bicara mengenai nilai-nilai dalam kehidupan saya, gitu. Nah, tapi kalau dari mawas diri mulai bertanya mengenai pemaknaan diri, dan disitulah perjalanan dia menuju sense of self. Jadi nggak hanya sekedar, jadi mawas diri itu di dalam kearifan lokal itu kan sebenarnya latihan untuk mengendalikan diri. Supaya nggak gampang lost control. Ya latihannya mawas diri. Nah kalau dia nggak berhenti di situ, dia lanjutin dengan pemaknaan diri, itulah sense of self. Itu sih maksudnya. Oke. Thank you Pak Steph, thank you Pak Ivan. Kayaknya sebelum bye-bye, closing statement lah Pak. Nggak ada lagi Pak? Ada lah Pak. Jadi sebenarnya kata-kata yang terlintas di saya adalah ketika kita berpikir untuk bertumbuh, jangan kita saja yang bertumbuh. Kita juga harus mengajak orang lain untuk bertumbuh. Karena dengan kita bertumbuh bersama, kita akan meraih sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih indah. Jadi janganlah kita sendiri bertumbuh, yuk ngajak-ngajak, yuk nularke. Kita lebih grow. Ya. Oke. Kata Pak Steph? Ya, bertumbuh dan menumbuhkan orang lain tidak selalu menyenangkan. Seringkali melalui perjalanan penuh kekecewaan, menyakitkan. Tapi pada waktu kita belajar dari kekecewaan itu, kita belajar dari hal yang menyakitkan itu dan tidak menyerah untuk tetap
menumbuhkan orang lain, tetap menolong orang lain untuk lebih baik, maka ujung daripada perjalanan itu adalah kebahagiaan. Yes. Proses yang memang berujung kebahagiaan. Itu Yes. statement yang sama dari Pak Ivan juga ya Pak ya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Ivan, terima kasih Bu Pak Betty. Terima kasih untuk Pak Roja yang sudah menemani, untuk Josephine, Aditya yang ada di sini. Teman-teman jangan lupa bawa bukunya. Ini harga lagi promo sampai tanggal 2 Februari saja. Dan karena kita memang mau bertumbuh bersama, saya pikir ini hadiah yang indah. Daripada saya datang bawa martabak kolesterol, Pak. Ya, jadi teman-teman boleh beli bukunya lebih banyak biar kita bisa kasih orang untuk sama-sama kita bertumbuh bareng. Itu dari saya, terima kasih untuk semuanya. Sampai bertemu kembali di webinar FinEdu berikutnya. Together we grow.